Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriani dari SMA Plus PGRI Cibinong, Kabupaten Bogor, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret. Berikut merupakan hasil rekaman praktik mengajar saya yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? 10 unggulan 1, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai, ada teman mungkin yang izin atau sakit, ada nggak infonya? Tidak ada ya? Atau ada yang kendala jaringan? Kalau kendala jaringan nanti bilang aja di chat Zoom-nya ya. Mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pradit yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek dulu nih tentang pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya itu pertemuan sebelumnya itu tentang ikatan ion. Nah, di sebelum ada ikatan ion itu kalian belajar tentang kestabilan. Coba ada yang bisa tahu kestabilan itu apa ya? Boleh raise hand biar nggak berisik. Siapa yang mau raise hand? Silakan. Oke, Aldo. Apa, Dok, kestabilan? Maksudnya dari kestabilan itu? Maksudnya dari kestabilan itu dilihat dari jumlah elektronnya yang duplet atau 2 atau oktet atau 8, bisa dengan melepas dan menangkap elektron. Ya, betul. Oktet sama kalian harus dapat menganalisis terbentuknya ikatan kovalen. Jadi gimana cara ikatan kovalen itu terbentuk? Prosesnya awal-awalnya seperti apa tahapannya? Lalu kalian juga harus bisa dapat memprediksi. Jadi kalau ada unsur, kalian prediksi nih kira-kira senyawa kovalen terbentuk apa? AB2, AB3, AB4 atau AB5 atau AB doang. Nah, kayak gitu. Ini prediksi. Nanti kalian juga harus bisa presentasi. Nah, presentasi apa? Presentasi tentunya senyawa kovalen. Ini tujuan pembelajarannya. Oke. Kita masuk ke cek kemampuan awal dulu. Siapkan gadget kalian. Boleh menggunakan handphone atau zoomnya di minimize, nggak apa-apa. Kalian buka di itu. Ini ada linknya. Pakai Bitly supaya gampang nulisnya, pretest kovalen. Silakan kalian buka dan bisa. Butuh air? Betul. Iya, betul. Kenapa sih Bu ngomongin air sebenarnya gini? Ini kegunaan air banyak banget Ibu udah tulis di sini. Nah, yang kita omongin ini sebenarnya banyak hubungannya sama si senyawa kovalen yang akan kita pelajari hari ini. Jadi manusia tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sama halnya juga dengan unsur ikatan. Mereka berikatan karena mereka membutuhkan unsur lain supaya mereka stabil dalam senyawanya. Nah, perhatikan ini. Ada pembentukan gas hidrogen, ada 2 atom H, lalu mereka berdekatan, berpegangan tangan kalau tadi kata anak TK, akhirnya terbentuk. Oke, nah kalau misalnya kita melihat ini H dengan H itu golongan berapa? Ada yang tahu H itu golongan berapa anak-anak? 1A. Tadi di awal ngomongin kestabilan. Apakah H sudah stabil dengan 1 elektron? Belum. Gimana caranya H supaya stabil? Harus membentuk apa tadi? Yang tadi Aldo ngomong di awal tuh. Harus membentuk apa? Ikatan. Ikatannya apa? Duplet atau oktet? Ya, betul. Duplet itu artinya adalah 2. Betul. Nah, di sini hidrogen H yang satu dengan H yang lainnya, mereka padahal punya 1. Tapi ketika mereka berikatan, minjem dong satunya. Satunya minjem dong. Kita sama-sama minjem aja biar kita stabil. Nah, intinya gitu. Akhirnya di sana ada konsep yang disebut dengan sharing elektron.
saling berbagi elektron. Elektronnya H dengan yang satu dengan yang lainnya itu saling dipinjamkan kalau kita bilangnya, supaya membentuk kestabilan. Akhirnya membentuk H2 yang stabil. Nah, ikatan kovalen itu adalah sharing elektron, sharing pasangan elektron. Dan biasanya terjadi pada sama-sama unsur non logam. Nah, tadi Ibu udah dapat hasil dari pretest kalian. Kita akan masuk ke diskusi kelompok. Oke, silakan kalian masuk ke break room yang sudah ada di Zoom ini. Silakan masuk ya ke break roomnya. Ibu tutup share-nya dulu. SO3. SO3. Apa aja yang didiskusikan di sini dalam LKPD? Kegunaannya, terus Struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya, apalagi? PEB-nya. Ya. PEB itu apa? pasangan elektron bebas. Ya, temannya PEB tadi apa? PE? PI, Yes. Apa itu? Pasangan? elektron ikatan. Ya, elektron ikat. Kelompok 3 siapa lagi? Satu lagi tadi katanya? Kata Santika. Ada 2 lagi, Bu. Siapa? Marica sama Jasmine. Oh, Yasmin harusnya ada. Mungkin dia kendala kayaknya deh. Kayaknya kendala, tungguin aja ya. Sama jangan lupa di bagian bawah ada forum diskusi. Jangan lupa kalian untuk coba memprediksi kira-kira senyawa kovalen apa yang terbentuk ketika unsur-unsurnya ada di situ A, B, C, D, E aja. Nanti harus tahu alasannya apa. Itu nanti secara lisan aja, nggak usah dibuat slide-nya, oke? Yasmin. Dapat struktur seperti ini karena CH4 hanya ada 4, jadi dia terdapat 4H, dan karena H itu golongan 1, jadi dia berhubungan dengan 1 elektron, dan C itu karena golongan 4, jadi dia ada 4 elektron. Jadi struktur Lewisnya terbentuk seperti ini. Oke. Ada lagi yang mau dijelaskan? Dari struktur Lewis di atas, kita bisa mengetahui PEB dan PI-nya. PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya itu tidak ada, dan untuk PI-nya ada 4, yaitu pasangan elektron yang berikatan. Cukup? Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat cepat, hanya 1 menit. Terima kasih untuk kelompok 1. CO2 lebih berat daripada udara dan larut dalam air. Ada lagi yang mau bertanya? Saya jawab, Bu. Oke, silakan. Jadi CO2 itu lebih berat karena MR-nya lebih besar daripada gas lain di udara. Iya, betul. Gitu ya, David. Ini yang tadi sudah kalian buat. Oh ya, lebih penekanan ke sini ya tadi untuk SO3. Ini udah ketahuan ikatannya tunggal. Ini rangkap 2 karena ada 2 ikatan tadi udah dijelaskan oleh kelompok 4 ya kalau nggak salah. Nah, ini ada 3 pasang, berarti makanya rangkapnya rangkap 3. CD4. Oke, CD4 Ibu catat dulu. Kelompok 1 bilang CD4. Next, kelompok 2. Prediksi senyawa apa yang terbentuk di sini? Ini. Untuk membuat senyawa kovalen ini, pertama yang kalian lihat A, B, C, D, E, apakah semuanya bisa membentuk senyawa kovalen? Silakan. Apakah unsur A, B, C, D, E bisa membentuk ikatan kovalen? Apa bisa semua? Apa ada yang tidak bisa? Siapa yang nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan non logam. Iya, betul. Karena A termasuk logam, jadi nggak boleh. Selain A, siapa lagi yang nggak boleh masuk ke senyawa kovalen? B. Betul. Dia juga sama, dia logam. Berarti antara C, E sama D ini benar semua ya, ada C, E, D. Sekarang kita membentuk C sama E. Kira-kira membentuk apa? Oke, kelompok 2. Kenapa memilihnya CE2? Kenapa nggak CE3? Kenapa nggak CE4? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena yang C-nya itu kan ada di golongan 4. Jadi dia elektron valensinya itu ada 4, dan yang E-nya itu ada di golongan 6. Jadinya dia elektron valensinya butuh 2. Oke. Jadi didapatnya CE2. Iya, betul. Jadi yang pertama emang ada CE2.
Jadi tadi benar alasannya karena C ada di golongan 4, di golongan 6, mereka saling melengkapi terbentuknya C2. Ambil C aja deh. Oke, NF5. Oke, Raffi silakan. Kovalen tunggal. Oke, betul. Terus PEI-nya berapa, Raffi? PEI-nya 5. I-nya 5, PEB-nya 0. Oke, terima kasih Raffi. Apa ya? Apalagi? PEI sama PEB-nya. PEB sama PEB. Elektron ya. ikatan sama elektron Ya. bebasnya. Terus? Udah? Terus sama jenis ikatan kovalen tersebut. Oke, ya terima kasih Aldo. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen, gimana proses membentuknya, dari kita membuat konfigurasi sampai terbentuknya struktur Lewisnya tadi kan ya udah belajar. Terus kita juga sudah tahu bagaimana kita menentukan jenis ikatan kovalennya, apakah tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kita bisa menentukan jumlah PEI dan PEB dalam senyawa kovalen tersebut. Oke, sudah ada 15 yang masuk. Penilaian sikap juga sudah mulai masuk. Lalu jangan lupa untuk mengumpulkan di Google Classroom ya LKPD-nya yang sudah diisi semuanya. Untuk materi selanjutnya kalian akan masuk ke masih ikatan kovalen. Nanti kalian akan melihat jenis ikatan kovalen berdasarkan sifat. Ada yang disebut dengan kovalen polar sama kovalen non polar. Nanti kalian juga akan belajar tentang sifat-sifat dari senyawa kovalen itu apa aja gitu. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Yang lainnya ayo mana? Iya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Berakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama teman-teman semuanya.